Shalom jemaat Sisi Mantin, Sisi Nilai semuanya. Shalom. Saya percaya dan yakin kita semua diberkati Tuhan hingga pada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat lawatan Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kami bersyukur Tuhan Yesus. Atas segala kasih-Mu Tuhan Yesus selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus pada saat ini Bapa. Setiap kami pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Biarpun ya Tuhan ibadah kami Bapa terpisah ya Tuhan Yesus, tapi kami yakin Bapa Engkau hadir ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kami Bapa. Di setiap pribadi kami masing-masing Tuhan Yesus, Engkau ada Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini Bapa kami datang ya Tuhan Yesus, membawa setiap Tuhan kehidupan kami yang kami datang Bapa siang Tuhan. Ya Tuhan Engkau melawati kami Bapa. Engkau selalu Tuhan Yesus menuntut setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penolongan Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menyenangkan kami. Kami mau Tuhan meninggikan Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus ya Tuhan Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Oh haleluya, sikaraya basi. Oh sandarara basi karaya basi. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Berfokus kepadamu Tuhan Yesus. Pada saat kami menaikkan pujian Tuhan Bapa, kami bisa berfokus kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami Tuhan Yesus menyerahkan ibadah kami Bapa dalam tangan pengasihan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, telah mengucap syukur. Sama-sama orang percaya kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Oke saudara, mari kita angkat pujian kita hadapan Tuhan. Kita katakan kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan.
Kau Allah yang kami sembah ya Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa baiknya di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Betapa baiknya Tuhan Engkau dalam hidup kami. Oh haleluya. Tak sedetik pun ya Tuhan Yesus Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan setiap perjalanan hidup kami Tuhan Yesus, Engkau ada ya Tuhan bersama kami Tuhan. Sekalipun kami ya Tuhan Yesus lari pada jalan-Mu Tuhan. Tuhan mari Engkau Tuhan meluruskan kami Tuhan Yesus. Bantu Engkau menegur setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan Yesus kami ada ya Tuhan Yesus. Itu sebagai kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan dengan setiap keluarga kami Tuhan yang ada dimanapun berada Tuhan Yesus. Baik di dalam Malaysia ini Bapa, baik di luar dari Malaysia ataupun yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati keluarga kami Bapa. Demi pribadi lepas pribadi mereka Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau memelihara mereka Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan
terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Biar setiap mendengar live streaming ini Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus, yang membutuhkan penghiburan Tuhan Engkau berikan penghiburan ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, yang membutuhkan sukacita Tuhan Engkau berikan sukacita Bapa. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus dengan milik kuasa darah Yesus. Oh haleluya Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini setia betul pujian penyembahan kami Bapak. Doa dan seru kami Bapak ke dalam tangan pengasihan. Kami serahkan Bapak sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat Tuhan pada saat ini yang melingkupi setiap hati dan pemikiran kami. Biar Tuhan kami terus berjalan Tuhan Yesus sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Inilah Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang telah Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama orang percaya kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati melalui penyembahan dan pujian. Oke, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa untuk negara kita Malaysia dan Indonesia. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kita. Kita berdoa untuk wabah penyakit coronavirus yang melanda banyak negara di dunia ini. Oke, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami, Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk saling menguatkan dan saling mendoakan antara satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Malaysia dan Indonesia, supaya Engkau sentiasa memberikan perlindungan bagi negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan negara kami dari bencana malapetaka, pertikaian antara suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan, dan agar kami bisa memberi impak yang baik kepada negara ini. Tidak lupa juga kami Tuhan, kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, para menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, dan para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, dan sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, keadaan kami di saat wabah coronavirus ini Tuhan. Kami mendoakan untuk semua orang Kristen di semua lingkungan komuniti dan kota. Semoga Roh Kudus-Mu mengilhami kami untuk sentiasa berdoa dan untuk memberi, mencintai, melayani, dan memberitakan Injil agar nama Yesus Kristus dimuliakan di seluruh dunia. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau sentiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau melengkapi kami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi anak-anak Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah pun dilawati oleh Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan juga doa-doa. Kita sudah pun kita naikkan ke hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes babnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Baik, saudara-saudari, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, dengarkan satu cerita ini. Suatu ketika hiduplah satu batu yang sangat besar, dan dia berkata tidak ada yang dapat menghancurkan dirinya. Dan ada di sekeliling dia ada 3 benda yang coba bertempur, yang coba memenangkan pertandingan untuk menghancurkan si batu ini. Dan si besi pun memulakan pertandingan ini. Si besi mencoba untuk menghancurkan batu ini dengan sekuat tenaga si besi ini. Ketika si besi ini menyandarkan dirinya kepada batu itu dan mulai menggesek-gesekkan,
kuat dengan kekuatan besi ini terhadap si batu itu. Si batu itu pun senantiasa menertawakan si besi itu bahwa dia tidak dapat menghancurkan dirinya. Dan ketika si besi sudah mulai mengadakan pertempuran itu, apa yang terjadi? Si batu ini tertawa karena melihat bahwa si besi ini sudah pun mulai bengkok, ya. Dan si batu ini menertawakan, hahaha, engkau tidak dapat menghancurkan diriku. Dan kemudian datang si api. Si api mulai pun membakar si batu ini. Ketika si api ini mulai membakar batu ini, si batu itu pun masih tertawa dan berkata di dalam kesombongannya, api tidak dapat menghancurkan diriku. Dan dengan kekuatan panas si api ini mulai membakar batu ini. Dan apa yang terjadi? Si batu pun tidak dapat dihancurkan. Akhirnya si api mundur dan si besi pun mundur. Apa yang terjadi kemudian? Si air datang. Si air itu datang dengan berupa tetesan-tetesan di atas batu itu. Dan berkata bahwa si air ini dapat menghancurkan si batu tersebut. Namun apa yang terjadi? Si batu itu dengan dalam kesombongannya berkata, engkau hanya tetesan air. Bagaimana mungkin kamu dapat menghancurkan aku? Saudara, apa yang terjadi? Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, si air ini selalu menetes. Si air ini selalu menetes di atas batu ini. Menetesi batu itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Si air mengalahkan si batu ini. Si air menghancurkan batu itu. Dilihat bahwa batu yang besar tadi sudah mulai berlobang-lobang. Hanya oleh karena tetesan air, si batu itu dapat hancur. Si batu itu mulai berlobang-lobang. Dan apa yang terjadi? Para juri memutuskan dan berkata bahwasanya si air dapat menghancurkan batu yang begitu besar. Saudara, timbul satu pertanyaan. Mengapa si air ini boleh menghancurkan batu yang begitu besar, yang begitu kasar? Ya. Jawabannya adalah karena si air itu menetes dengan tekun hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Sekuat-kuatnya batu itu, saudara-saudari, dia dapat juga hancur. Wow, suatu kisah yang luar biasa, bukan? Apa yang membuat air tersebut dapat mengalahkan batu? Karena ia tekun. Mungkin air tersebut tidaklah sekuat besi atau sepanas api. Tapi karena ia tekun, akhirnya ialah yang menjadi pemenang. Saat kita melihat hal ini, ya, hal ini sering kali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saat kita melihat ada batu-batu besar dalam hidup kita, mungkin batu itu ialah masalah keluarga. Mungkin batu itu adalah masalah kita di tempat kerja. Mungkin batu itu adalah masalah di dalam pekerjaan, masalah dengan teman, masalah dengan pacar, mungkin masalah penyakit. Dan kita merasa bahwa batu masalah itu terlalu kuat. Sehingga apa yang terjadi? Di saat kita menghadapi masalah itu, di saat kita melihat batu-batu itu, kita mulai mengalah, kita mulai mundur. Saudara, saya mau mengajak kita pada pagi hari ini. Ayo, jadilah seperti air tersebut. Tekun menetes, tekun bekerja, tekun di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ayo tetaplah bertekun di dalam Tuhan untuk memenangkan pertandingan iman kita, saudara-saudara. Tetaplah tekun berdoa, tetaplah tekun mengerjakan pekerjaan saudara, tetaplah bertekun di dalam perhubungan saudara antara satu dengan yang lain. Secara khusus saudara-saudara kita seiman, ya, dan juga kawan-kawan kita, rekan-rekan kita. Pertahankan, bertekunlah saudara-saudari. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita perlukan ketekunan. Kita perlukan ketekunan saudara-saudara dalam mengikut Tuhan. Di dalam Alkitab ataupun di dalam firman Tuhan berkata, Ibrani 10 ayat 36 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada begitu banyak anak Tuhan yang belum memperoleh janji Tuhan, nggak memperoleh kemenangan dan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tekun. Melayani Tuhan sebentar, ada masalah, mundur. Belajar untuk dapat nilai yang bagus, tetapi begitu melihat soalan atau pertanyaan demi pertanyaan susah, dia menyerah. Baru bekerja, ada masalah di tempat pekerjaan, dia memilih untuk mundur. Wah, bagaimana dong kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi berkat? Jikalau kita melihat, bila kita melihat batu-batu ada di sekeliling kita, kita mengalah sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita pada pagi hari ini. Ayo anak-anak Tuhan, jangan mudah menyerah. Ayo anak-anak Tuhan, jangan mudah mundur. Ya, hadapilah batu-batu itu dengan ketekunan. Teroboslah batu-batu itu dengan ketekunan bersama dengan Tuhan. Lihatlah Abraham, selama 25 tahun dia menantikan keturunan. Selama 25 tahun dia menantikan Ishak. Lihat pula Nuh, selama 100 tahun lebih dia membangun bahtera itu. Bahkan orang mengolok-olok dia, memfitnah dia, mengejek dia, menertawakan dia, tetapi dia tetap bertekun di dalam pembinaan bahtera itu. Dan dia menerima janji Tuhan. Abraham menerima janji Tuhan di dalam hidupnya. 25 tahun, bukan waktu yang singkat. Saudara, sudah berapa tahun? Adakah saudara masih bertekun? Saya mengajak semua kita, ayo kita bangkit. Ayo kita bertekun di dalam menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita bersemangat sebagai orang-orang muda, keluarga demi keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bertekun bersama-sama menantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saya dan saudara sudah pun dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menikmati setiap janji Tuhan tersebut. Ayo, saya percaya pasti banyak sekali janji-janji Tuhan yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, raihlah janji itu, terimalah janji itu, terimalah pemulihan itu, terimalah kemenangan itu dengan ketekunan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tetapi oleh Roh-Mu lah ya Tuhan, yang senantiasa mengayomi kehidupan kami dan yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami keseharian bersama dengan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam hidup kami, untuk kami tetap tekun berjalan bersama dengan Engkau, menghadapi batu-batu persoalan yang ada di dalam kehidupan kami, yang ada di hadapan kami ya Tuhan. Dan kami mau mengklaim janji firman Tuhan pada pagi hari ini, yang akan menjadi pedoman bagi kami
untuk kami dapat memenangi pertempuran iman ini di dalam kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biar kami seperti air itu senantiasa menetes, bertekun menetes, sehingga batu-batu persoalan itu dapat dihancurkan dengan pertolongan Allah Elohim. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, saudara, pada pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes babnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16 ya. Yohanes babnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kepada kita bersama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu topik kepada kita, yaitu dipilih dan ditetapkan. Saya dipilih dan saya ditetapkan. Saudara dipilih dan saudara ditetapkan untuk apa? Ya, tadi pembacaan kita dalam Yohanes ini berkata bahwa saya dan saudara dipilih dan ditetapkan untuk melakukan sesuatu, untuk menghasilkan buah, untuk pergi dan menghasilkan. Ya, saudara, ada menurut Kersen, ayat ini menceritakan 4 tujuan mengapa Tuhan Yesus memilih dan menetapkan mereka. Mengapa Tuhan Yesus memilih dan menetapkan saya dan saudara? Yang pertama, supaya mereka pergi, ya. Dan yang kedua, supaya mereka menghasilkan buah. Yang ketiga, supaya buah mereka tetap. Dan yang keempat, supaya doa mereka dikabulkan oleh Bapa. Saudara, ayat 6 Yohanes babnya yang ke-15 ini adalah kata-kata perpisahan daripada Tuhan Yesus kepada muridnya sebelum ia diserahkan. Ya, sebelum ia diserahkan untuk disalibkan. Kata-kata ini di dalam Yohanes 15 ini adalah kata-kata perpisahan terakhir Yesus ketika mereka sedang mengadakan perjamuan malam dengan para muridnya. Saya mau bertanya kepada kita semua, para pendengar firman Tuhan yang ada di live streaming ini. Siapa yang percaya bahwa saudara adalah pilihan Tuhan? Boleh saya mendengar kata amin dari saudara? Siapa yang percaya bahwa saudara dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan? Boleh saya melihat tangan saudara? Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya dan saudara berada di tempat ini karena saya dan Anda dipilih oleh Tuhan. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Alkitab berkata juga bahwa sejak di kandungan ibu kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah ditetapkan, kita sudah dipilih dan dikuduskan. Oleh sebab itu saudara, yang perlu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan iman kita di dalam Tuhan adalah ketekunan. Sebab saya dan saudara sudah dipilih dan ditetapkan. Katakan kepada diri saudara bahwa saya dan saudara sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam Yeremia 1 ayatnya yang ke-5 berbunyi demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi, bangsa-bangsa. Saudara, Alkitab bahkan juga katakan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih sebelum dunia dibentuk. Ya. Wow, luar biasa saudara. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa berharganya kita ini pribadi lepas pribadi di mata Tuhan yang menciptakan kita. Saudara, saya dan saudara penting bagi Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudari, saya dan saudara dipilih bukan karena kita yang memilih dia, tetapi karena Tuhanlah yang memilih kita.
Dia memilih kita sebab ada tugas yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus pergi dan menghasilkan buah. Apa yang dimaksud dengan pergi ini, saudara-saudari? Apakah yang dimaksud dengan pergi sesuai dengan firman Tuhan ini? Yang pertama, pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata bahwa untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus adalah salah satunya dengan cara mengajar. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya saudara, kita harus bersaksi kepada mereka yang memerlukan. Saksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan mau ketika Tuhan menyuruh kita pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya dengan cara berkongsi, dengan cara bercerita, menceritakan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, yang kedua adalah dengan cara apa ya? Bagaimana kita, apa yang dimaksud dengan pergi? Yang pertama tadi ialah dengan cara mengajar, ya. Kita pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dengan cara mengajar. Yang kedua dengan cara berbuat baik. Saudara, bila kita melihat model pelayanan Yesus ketika Yesus masih di bumi ini, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, model pelayanan Tuhan Yesus dapat kita baca dalam ayat ini, demikian bunyinya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saya dan saudara disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berbuat baik. Amin. Mari kita berbuat baik. Jadi untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus adalah dengan cara berbuat baik. Kalau saudara berbuat baik, maka orang lain akan melihat, ya, dan percaya bahwa dulunya Yesus juga melakukan kebaikan. Sambil berjalan, berkeliling, Yesus melakukan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia memberi makan orang yang kelaparan. Ya, dia membebaskan mereka yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa iblis. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, mari kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tugas kita yang kedua adalah berbuah. Ya. Berbuah inilah yang saya maksudkan ketika beberapa bulan terakhir ini, saudara, kita selalu berbicara tentang ketekunan. Dan saat ini saya diingatkan kembali supaya kita perlu bertekun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan itu memerlukan suatu usaha daripada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita berbuah. Roma 5 ayat 4 berbunyi demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi saya baca. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, ketekunan, kesetiaan, serta ketaatan itu diperlukan dalam kita menghadapi batu-batu persoalan yang ada di dalam hidup ini. Baik masa sekarang
maupun di masa yang akan datang. Hanya ketekunan yang dapat mengalahkan batu-batu persoalan tersebut. Hanya kesetiaan dan ketaatan yang dapat mengalahkan batu-batu persoalan tersebut. Bila kita mau memperoleh janji Tuhan dalam hidup kita, mari sama-sama kita berbuah. Matius 21 ayat 18 dan 19 berkata, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, hati Tuhan Yesus hari-hari ini seperti itu. Tuhan mau setiap anak-anaknya, setiap orang yang dipilih dan ditetapkan itu ada buah senantiasa. Ya, ada buah dalam kehidupan mereka senantiasa. Yohanes 15 ayat 1-2 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya berdoa dan percaya bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dikutuk oleh Tuhan. Tetapi semuanya kita diberkati oleh Tuhan, kita dibersihkan oleh Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan, saudara-saudara? Tinggal di dalam pokok itu. Yesus berkata, akulah pokok anggur, ya, dan kamulah ranting-rantingnya. Saya dan saudara adalah ranting-ranting pokok tersebut. Yesus adalah pokoknya. Mari kita tinggal melekat di dalam pokok itu supaya kita dapat berbuah. Jikalau kita tinggal di dalam pokok itu, Yesus berkata dia akan membersihkan. Dia akan membersihkan ranting-ranting itu supaya ia berbuah lebih lebat lagi, lebih banyak lagi. Saudara, ketekunan diperlukan untuk tinggal di dalam pokok itu. Karena akan ada batu-batu di dalam kehidupan kita. Karena akan ada batu-batu persoalan di depan kita. Yang akan merupakan satu cabaran bagi setiap saya dan saudara. Bagaimana supaya saya dan saudara boleh berbuah lebat? Yohanes 15 ayat 4 menjadi jawaban. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini jawabannya, saudara-saudara. Bagaimana supaya saya dan saudara dapat berbuah? Yaitu tinggal di dalam pokok itu. Tinggal di dalam pokok itu. Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahu kita caranya. Tinggal di dalam Dia. Sebab di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Yesus, apakah maksudnya? Apa maksudnya tinggal di dalam Yesus itu? Inilah arti Dia. Yang pertama, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam langkah hidup kita. Firman-Nya itu harus ada di dalam kita dan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Dan biarlah firman ini yang menuntun jalan hidup kita. Terus lakukan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, hidup dekat atau intim dengan Dia. Ya, hidup dekat atau intim dengan Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah hidup di dalam kekudusan. Ya, tinggal di dalam pokok anggur itu, tinggal di dalam Tuhan. Apa yang terjadi bila kita tinggal di dalam Tuhan? Firman Tuhan tadi katakan, iya, kita akan dibersihkan supaya kita dapat berbuah banyak. Tinggal di dalam Yesus artinya jadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman langkah kehidupan kita.
Jadikan firman itu ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, dan dalam perasaan kita. Hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita, dan hidup di dalam kekudusan. Saudara saya dan saudara dipilih dan ditetapkan untuk pergi dan berbuah. Dan Tuhan mau supaya buah itu tetap ada, ketekunan itu tetap ada, kesetiaan itu tetap ada, ketaatan itu tetap ada dalam saya dan diri saudara. Melekat pada Dia senantiasa, melekat tinggal di dalam Dia senantiasa. Untuk apa kita perlu tinggal di dalam Tuhan? Untuk kita dapat menerima setiap janji Tuhan dalam setiap hidup kita. Saya akhiri ayat ini, firman Tuhan pada pagi hari ini daripada Matius babnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7. Matius 7 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ini adalah tujuan supaya saya dan saudara mendapat dan menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita perlu tinggal di dalam Dia. Kita perlu tinggal di dalam Dia. Kita perlu berbuah, saudara-saudara. Kita perlu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu harus tetap ada. Sekali lagi, firman Tuhan tadi berkata di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 itu demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, Tuhan telah menetapkan saya dan saudara, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan kepadamu. Amin. Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Luar biasa kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami seperti air itu menetes, bertekun menetes hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kami bertekun berjalan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kerohanian kami bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memilih kami dan menetapkan kami untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu lah yang mengajar kami, firman-Mu lah yang menjadi pedoman bagi kami, untuk kami dapat mengetahui kehendak-kehendak Tuhan yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapakku, supaya kami boleh menang di dalam pertempuran kehidupan kerohanian kami, di dalam perjalanan iman kami. Kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan oleh pertolongan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Dan kami berdoa juga buat seluruh sidang jemaat Tuhan, PCC Nilai dan PCC Mantin. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh-Mu yang kudus senantiasa mengurapi mereka, memimpin mereka, mengurapi kehidupan mereka. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bungkusi hidup mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga tiada satu-satu penyakit pun daripada pandemi COVID-19 ini yang dapat menyentuh setiap anak-anak Tuhan. Demikian juga para pendengar firman ini. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang minggu ini. Biarlah Engkau yang bekerja, biarlah Engkau yang memimpin kami, dan biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami, memimpin kami, mengajari kami ya Tuhan. Oh, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sekali lagi kami bersyukur dan kami persembahkan pujian kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah memilih kami dan menetapkan kami untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap tinggal, buah itu tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat hari yang indah, hari yang Tuhan jadikan bagi kami, di mana kami dapat memuji dan menyembah Tuhan, di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kita memohon.
memberkati saudara semuanya, dan tetaplah hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, supaya kita semuanya dapat menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap dapat dinikmati oleh orang lain. Lakukan kebaikan mulai hari ini dan sepanjang minggu ini. Lakukan kebaikan. Tuhan memberkati. Shalom.